Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Selamat datang di podcast Orang Kita. Hari ini tiba-tiba kalimat terkenal Bung Karno saya ingat lagi ketika menyaksikan belasan adik-adik dari Flobamora begitu bersemangat mengenang sebuah peristiwa 28 Oktober 1928, Hari Sumpah Pemuda. Semua dimulai dengan sederhana, dengan ide acara yang jauh dari wah, di ruang studio yang kecil dan panas tanpa AC, dengan riasan yang tidak ada meriah-meriahnya, dengan peralatan seadanya. Tapi mereka, anak muda tersebut menerimanya semata sebagai perayaan yang luar biasa. Saya lihat mereka berkreasi, berjejaring, memulai sesuatu yang baik bagi mereka. Kami putra-putri Indonesia bersumpah untuk tidak menjadi sampah. Kira-kira itu yang mereka serukan. Hebat. Apa yang mendorong mereka, anak muda Flobamora tersebut? Mungkin bagi mereka tanah air adalah ingatan serentak harapan. Sebagai ingatan, tanah air adalah aroma laut yang membekas, hijau hutan dan coklat padang yang merayu, mimpi yang tumbuh, petua yang tertanam, tawa teman-teman, tangis saudara, cerita-cerita konyol tapi berarti, dan mungkin juga kampung halaman yang bikin betah. Sebagai harapan, tanah air adalah sekolah yang bakal rampung, rumah yang kelak dibangun, karir akan dicapai, dan semua hal berarti untuk menjadi. Tak hanya itu, tanah air adalah sebuah proses. Dia bukan barang final, dia adalah ikhtiar yang dikerjakan. Tanah air bukan sekedar sepetak wilayah geografis. Tanah air adalah manusia-manusia yang tumbuh, bergerak, dan memberi makna pada kehidupan. Di tengah keriuhan yang sederhana itu, saya berpikir Indonesia adalah para pemuda-pemudi NTT di studio kecil di kawasan Matraman, Jakarta. Mereka lincah dan berani. Ada yang akan meraih doktor di usia muda, ada yang belajar sambil bekerja, ada yang sedang membangun bisnisnya sendiri, ada yang bakal melancong mencari ilmu ke negeri seberang, ada yang berhasil melawan stereotip tentang Flores, tentang Flobamora, mengubah pengalaman miris di tanah rantau menjadi pengalaman manis. Lagi, di tengah keriuhan yang sederhana itu, saya membatin, jangan-jangan ketika bertanah air, berbangsa dan berbahasa satu, diikrarkan 95 tahun silam, ada semangat seperti yang saya lihat di ruang kecil itu, di Matraman itu. Ada mimpi yang meragu, ada harapan yang dicemeti, tapi tak pernah takut gagal. Selamat Hari Sumpah Pemuda. Terima kasih dan terimalah persembahan adik-adik muda Flobamora. Terima kasih. Si paling kacu. Oh, ini. Biasanya bagaimana ya? Aduh, ini masa-masa SD dulu nih, semangat PK, Cuk. Tuk. Kami putra dan putri. Refleks kalau dibuka enggak.
Kami putra dan putri. Kami putra dan putri. Waduh, Sumpah Pemuda 28 Oktober yang ke-95 tahun. Kita merayakan Sumpah Pemuda di Republik Indonesia ini. Dan mari kita ketahui bersama bahwa kali ini bangsa Indonesia mengusung tema Bersama Memajukan Indonesia. Oke, sebagai anak-anak yang terlahir dari podcast Orang Kita dengan segmen acara Florete, Flobamora Kreatif. Wih, gagae. Maka sore hari ini kami akan menampilkan beberapa narasumber yang kami datangkan dari anak-anak Flobamora yang tentunya penampilan mereka itu kreatif. Seperti apa mereka? Let's check it out. Kita jemput yang pertama, kontestan dari Adonara. Iya. Flores kreatif. Belum disuruh langsung. Kita sudah semangat sekali. Aduh. Ini Adonara. Dengan siapa di mana? Oh, sorry. Di sini. Dengan siapa? Felita dari Adonara. Felita Adonara. Oh, worth it lah. Ini Pascal dari Adonara. Pascal dari Adonara. Felita dan Pascal. Aduh, Pascal ini macam nama bapak saya ya. Bagaimana? Ini masih pemuda-pemudi? Pemudi. Bisa dicek apakah pemuda-pemudi? Oke. Ini pemuda? Udah berkeluarga. Wah, tapi semangatnya masih muda ya, menggebu-gebu. Masih dah. Wah, gini loh kok semangat macam masih dah. Semangat. Oke. Felita dan Pascal. Felita ini sekarang kita kan stay Jakarta nih. Iya. Dari Adonara tuh kapan sih? Tahun 2021. 2022. Suka prank ya? 2021 2022. 2. Berarti sudah setahun ya? Ya, setahun sudah lebih di setahun sini. lebih di Jakarta. Oke, di Jakarta kesibukannya, Felita? Sekarang kerja sambil kuliah. Waduh, kerja sambil kuliah. Ini loh, ini yang orang bilang kuliah. Kerjanya ahnya kuliah. Oke. Mantap gitu ya. Lalu Pascal sudah berapa lama di sini? Dari 2020. 2020. Oh, berarti lebih senior ya. Sudah bisa dipanggil abang nih, abang. Setahun ya. 2020. Waktu itu masa-masa Covid ya? Masih masa Covid. Masih masa Covid. Dan di Jakarta ini kesibukannya? Menjadi satuan pengamanan security di kantor Kominfo. Oh, kalau namanya satuan pengamatan. Siap! Satuan pengamatan. Wah, gitu. Coba. Siap! Satuan pengamatan. Siap! Satuan pengamanan. Oke, Pascal. Baik, Adonara tuh satu titik yang kalau omong Adonara tuh kami langsung ingat si paling gading, ya kan? Iya. Paling gading. Adonara, gading. Orang Adonara sendiri kalau 28 Oktober itu bahasa buat apa sih? Untuk pemudanya, biasanya kalau di kampung ya, kampung dulu. Kalau kampung, semangat pemudanya itu bikin acara sendiri gitu. Jadi kumpulin pemuda-pemudinya, baru ngerencanain buat apa. Tapi omong-omong, Felita ini dari kampung apa ya? Kecamatan Witihama, Desa Riang Duli. Titip salam untuk Kecamatan Witihama, Desa Riang Duli. Riang Duli, luar biasa. Ini loh anak Jakarta, anak Adonara yang ada di Jakarta dan tampil di segmen acara Florete. Luar biasa. Lalu di kampung itu selanjutnya kalau acara-acara misalnya untuk 28 Oktober sendiri itu apa ya misalnya? Biasanya melakukan kerja bakti ya, pemuda-pemudi melakukan pembersihan lingkungan di sekitar kampung kayak gereja, masjid. Jadi di kampung saya itu kan hubungannya itu kan ada Katolik, ada Islam. Katolik, Islam. Iya. Jadi, Hindu? Cuman Katolik sama Islam. Katolik Islam ya, oke. Jadi silaturahminya juga kuat. Silaturahmi kuat, lalu mereka
merayakan Sumpah Pemuda dengan membersihkan lingkungan. Iya. Dengan cara, berarti kalau bersih lingkungan tuh hubungan dengan sampah-sampah ya? Iya, jadi bersihkan di tempat-tempat umum kayak gereja, masjid, kantor, sekolah-sekolah. Asik ya. Berarti pemuda-pemudi di sana itu mereka itu butuh sumpahnya, tidak butuh sampahnya. Bisa-bisa. Oke, luar biasa Adonara ya. Sekali bersumpah, 1-2 sampah. Geser. Oke loh, sekali bersumpah 1-2 sampah, geser. Oke. Kalau Pascal ya? Iya, ya. Pascal itu nama orang atau hukum sih? Ada hukum Pascal katanya. Nama orang. Pascal dari kampung apa? Saya dari Honiama, Desa Tobi, sama Kecamatan Bitihama juga. Honiama, Desa Tuago Tobi. Tuago Tobi. Ya. Tuago Tobi. Tuague Tobi. Tuague Tobi. Oh, berarti ada unsur-unsur Jakartanya. Tuago gue Tobi. Gue. Oke. Baik, di desa itu kalau 28 Oktober itu bahasa buat apa saja? Biasa merayakan kegiatan kayak terlari dari adat sih, menari tarian adat. Tarian adat ya? Ya, hedung. Nama apa tarian itu? Hedung. Hedung. Itu ini kalau bisa digambarkan tuh gimana? Tarian adatnya tuh. Kayak tarian perang itu tarian. Nah, itu gimana? Yang begini-begini atau yang gimana? Tarian perang. Pakai tombak. Tombak terus parang sama. Oh, saya pernah lihat. Kayak gini ya? Benar. Begitu tuh, Kak? Iya, benar. Waduh, ya. Maklum lah nenek moyang ada di Adonara. Oke. Adonara 28 Oktober dengan itu ada yang merayakan dengan tarian, ada yang merayakan dengan membersihkan sampah kayak gitu, membersihkan lingkungan. Wow, berarti orang bilang kebersihan yang penuh seni ya. Kalau kita gabungkan Adonara tuh kebersihan yang penuh seni ya. Mencintai lingkungan, pemuda-pemuda mencintai lingkungan. Itu bagian dari mengamalkan dari 3 butir ya, 3 butir Sumpah Pemuda di Adonara. Oke. Baik, lalu kira-kira teman-teman dari ini Adonara, Felita dan juga Pascal, 1-2 titik pesan apa untuk Adonara dalam rangka Sumpah Pemuda ini, terutama tema ya bersama memajukan Adonara. Kalau tema nasional kan bersama memajukan Indonesia, kalau tema ya sesuai dengan kita, itu apa kira-kira pesan? Sampaikan. Kalau pesannya ya? Ya, pesan. Semoga dengan Sumpah Pemuda, terutama pemuda-pemudi di desa saya, Desa Riang Duli, semoga tidak menghilangkan seni daerahnya dalam kasih semangat buat Sumpah Pemuda gitu. Jadi dalam Sumpah Pemuda tidak menghilangkan juga seni daerahnya. Jadi tetap mengikut sertakan seni daerah dalam merayakan Sumpah Pemuda. Waduh, luar biasa. Nona besok-besok kuliahnya ambil apa nih? Jurusan apa? Saya PPKN. PPKN. Oh, pantasan. Apa? Cinta kepada kesenian itu bagian dari kewarganegaraan. Wah, PPKN ya. Iya. Pantas sopan banget loh. Pasti itu menyeberangkan oma-oma. Itu bagian dari PPKN itu. Aduh, itu masa-masa dulu. Mantap. Pascal sendiri, apa? Kalau saya untuk pemuda-pemuda di kampung saya tetap kompak, tetap bersatu, terutama bagi pemuda-pemudi di kampung saya. Tetap bersatu, tetap kompak ya? Ya, karena persatuan kan? Ya. Kami putra dan putri. Iya kan? Terus apa lagi? Terus memajukan dan melestarikan budaya dari nenek moyang leluhur kita, terus sampai sekarang untuk masih tetap supaya tetap lestari ya, lestari. Itu bagian dari, karena Indonesia itu kebinekaan, maka wujud mencintai bahasa Indonesia itu dengan juga menjaga kebinekaan ya, termasuk bahasa-bahasa daerah dan kesenian-kesenian daerah. Luar biasa. Inilah Pascal dan Felita. Felita. Terima kasih untuk keluarga besar Adonara,
yang sudah mau mendukung dua anak kita ini bisa tiba di Jakarta, di kota metropolitan ini, tetapi mereka dengan nuansa Adonara yang kental. Mereka ingin menjadi pemuda-pemudi yang siap. Suatu waktu kalau siap pulang kampung, boleh? Selalu siap. Selalu siap? Iya. Ya, mudah-mudahan kepala desa dan bisa jadi ibu kepala desa. Amin. Oke, terima kasih, terima kasih. Luar biasa, luar biasa. Oke, mantap. Wah. Itulah bagaimana seninya orang menghargai, mencintai kebinekaan di Indonesia ini, terutama dengan semangat Sumpah Pemuda. Mereka butuh sumpah, tidak butuh sampah. Florete, Floba Mora Kreatif. Wih, gaga Nah, sibuk di kamera kayak muncul kaget ya. Oke, ini dengan siapa? Saya Vilka. Vilka. Aduh, Vilka. Bisa lebih kencang suaranya? Vilka. Vilka, iyalah. Pemuda itu tuh harus semangat, energik, jangan pemalu. Itu kan pemudi masa lalu. Oke. Vilka. Vilka asli? Asli Bajawa. Bajawa. Walah. Kalau di sebelah Vilka ini dengan siapa? Kalau saya panggilan sehari-harinya di jalanan Bento Timur. Cuma nama aslinya Bento itu tahu kan ya? Oh, Bento. Cuma nama aslinya Norbertus Elung. Oh iya. Siapa? Norbertus Elung. Norbertus Elung. Elung. Iya, dipanggil aja Bento. Toko papan atas. Segalanya. Kalau di sana beda, kita yang sebelahnya. Oh, sebelahnya. Di sana kan tajir, kita yang sebelahnya nih. Sebaliknya nih. Oke. Bento asli? Kalau saya dari Keva. Keva. Dari Keva di Kecamatan Ibenu, Desa Manama sebelum ini perbatasan. Daerah-daerah sebelah perbatasan. Betul. Salam menjaga daerah perbatasan. Salam. Oke. Baik, Vilka dan Bento. Kalau Vilka di Jakarta ini sudah berapa lama? Aku kebetulan lahir di Batam, terus di Jakarta tuh dari umur 3 tahun. Lahir di Batam, di Jakarta dari umur 3 tahun. Iya, Asli Bajawa. Iya. Kalau ngomongnya sukanya bahasa apa? Bahasa Bajawa. Bahasa Bajawa. Iya. Tapi dari muka-mukanya ini kayak Mandarin ya. Ya, kayak made in China. Oke, lalu kesibukan di sini? Kemarin sempat kerja, sekarang lagi mencari lagi. Kemarin sempat kerja, sekarang lagi mencari. Iya. Mencarinya di mana? Di Google apa di? Mencari di Google juga, di ke saudara-saudara Ya, juga. mudah-mudahan tidak masuk di PT Pencari Cinta Sejati. Asik. Lalu kemarin pendidikan itu terakhir apa? Aku D3. D3 apa itu? D3 Bisnis Internasional. Bisnis internasional. Iya. Sangat nampak ya internasionalnya itu. Luar biasa. Kalau Kak Bento sendiri di Kalau Jakarta saya sudah berapa lama? Masuk Jakarta 2010. Dulu masuk pertama 2010. Ini abang yang paling abang. Hormat diberikan. Oke. Kalau Terus? dari 2010 kita datang ke Jakarta itu karena memang niat dari awal dan tekad dari awal. 2010 kita kerja dengan beberapa leasing. Oh ya, leasing. Perusahaan leasing karena memang niat kita untuk sekolah dulu. Datang untuk sekolah. Semangat pemudanya kuat jadi sekali loh untuk sekolah. Mulai dari Mengajar kita pendidikan. kerja leasing sampai 2013, 2010 kita udah daftar pertama di Akademi Litigasi Indonesia Pengayoman yang di Salemba. Yang bernaung di bawah naungan Mahkamah Agung. Sambil kita kerja leasing, tagih-tagih utang. Waduh, ini jadi sambil belajar sambil bekerja. Betul. Atau sambil bekerja sambil belajar nih. Dua-duanya bisa itu. Oh, bisa. Baru saya bayangkan kalau leasing berarti lagi dengan motor gitu, baru sambil pegang diktat gitu. Oh tidak. Oke, lalu ambil jurusan apa? Kalau saya D3-nya itu peradilan. Sebenarnya jalur kita ke panitera, hakim atau jurus kita di pengadilan. Cuman karena background kita dari sekolah itu kita udah kerja di lapangan. Jadi niat saya waktu itu untuk ambil profesi advokat.
Advokat. Oh, orang hukumnya. Kita beri tepuk tangan. Waduh. Mudah-mudahan menjalankan advokatnya seenak buat advokat di vlog. Amin. Oke, baik. Ini 1-2 lintasan profil tentang saudara kita dan saudari ini. Nah, ini orang bisnis ya, orang bisnis internasional. Menurut tim BST kami tuh katanya bahasa Mandarinnya tuh boleh lah. Iya, saya kalau bahasa Mandarin itu di HSK 3. Kalau Mandarin itu 7 tingkat bahasa. Oh, Iya. 7 tingkat bahasa. Aduh, sumpah saya tidak mengerti. Saya HSK 3 itu belajar dalam 3 tahun. Jadi Dalam 3 tahun. agak susah juga sih. Oh, luar biasa sih paling Mandarin. Oke, ketika ini ada yang bisa berbahasa Mandarin, saya tertarik sekali untuk kita kan ini masih soal Sumpah Pemuda kan? Iya. Salah satu hal Sumpah Pemuda itu omong tentang berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Lalu sudah jamin nih, Vilka. Oh ya, sudah jamin nih. Vilka ini sudah jamin bahasa Indonesia worth it? Bahasa Indonesia Baik dan benar bisa? bisa. Kan karena kita lahir di Indonesia. Oh, jadi bahasa Indonesia udah baik dan benar baru bisa ke bahasa Mandarin gitu. Iya. Mengembangkannya. Lumayan sih, soalnya bahasa Mandarin aku juga masih agak naik turun jatuh gitu. Oh ya? Jadi belum tahu. Ya, hidup tuh begitu, roda kadang di atas, kadang di bawah ya. Kalau mau bahasa Mandarin lancar juga harus ke China. Oh, Itu ke baru China. bisa, ya. Kalau Ada aku cita-cita mau ke Cina? Aku lanjut S1 akan ke Cina. Luar biasa, ini salah satu pemudi kita yang ingin mengembangkan kemampuan intelektualnya, bahkan kemampuan berbahasanya ya. Iya. Ya, mudah-mudahan kalau sampai di Cina itu tetap menjaga bahasa persatuan, bahasa Cina Indonesia. tertarik banget sama Indonesia. Oh, Cina tertarik Kebetulan, banget sama Indonesia. Dan Aduh. sudah ada tarian Bajawa, itu Oh, ya? ada di sana juga. Luar biasa. Oh, jadi ini sudah sering-sering kontak-kontak ke Cina. Iya, sering. Oke, baik. Nah, sebagai orang yang mau cita-cita ke sana Cina, lalu menguasai bahasa Mandarin, lalu melihat semangat Sumpah Pemuda itu, nah, dalam hal ini untuk bagian butir yang ketiga, berbahasa yang satu, bahasa Indonesia, itu bagaimana menurut Vilka sendiri? Untuk ya kalau di sana juga di China itu juga mereka juga belajar bahasa Indonesia dan mereka itu tertarik sekali dengan bahasa Indonesia. Ya. Berarti Vilka harus punya ada satu rasa bangga yang Pancasilais, bangga yang Pancasilais, akan tetap biar saya belajar bahasa Mandarin di negeri orang, tapi saya tidak lupa bahasa Indonesia. Itu luar biasa. Jadi kita jangan lupa loh bahasa Indonesia. Mau ada bahasa alay, mau ada bahasa apa, bahasa ini, bahasa itu, bahasa roh. Ya. Tapi jangan lupa dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Terima kasih Vilka. Ya, ini si paling advokat. Senyumnya itu loh. Aduh, lesung pipinya tuh 2 atau 1 ya? 4. Oh, 4. Tolong sebut dan jelaskan serta tunjukkan di mana 4 titik itu. Enggak. Oke. Baik, Kak Bento itu seorang yang belajar hukum. Lalu dari sisi hukum itu melihat Sumpah Pemuda itu bagaimana? Kalau saya sih lebih mengedepankan ke saudara-saudara yang dari Provinsi NTT ataupun secara umum seluruh Indonesia, seluruh Nusantara. Ayolah kita sama-sama berkarya. Berkarya dalam berbagai sektor, berbagai bidang. Yang pertama, ya mungkin dari inovasi kreatif. Inovasi kreatif. Jadi ketika misalnya dalam pengembangan itu, banyak hal yang nanti kita pelajari di mana hal itu ada yang dilarang, ada pun yang tidak dilarang atau diperbolehkan secara hukum. Jadi paling hukum ini. Jadi ketika kita bergerak dari sektor manapun, jangan sampai ada hal-hal yang kita larang di situ. Iya. Karena pada umumnya negara ini, Indonesia ini negara hukum. Oke. Berarti minta pemuda itu tolong, pemuda-pemudi tolong taat hukum. Betul. Biar tidak dapat hukuman. Betul. Oke. Ini orang hukum loh. Ya.
Dan menarik sekali. bahwa hal sekilas ini mau gambarkan kepada kita ternyata semangat Sumpah Pemuda itu senantiasa harus berdasarkan kebenaran dan kebaikan bersama, hukum, dan juga Sumpah Pemuda itu bisa terus kita gaungkan sampai kemanapun, termasuk menjaga bahasa Indonesia di tengah gempuran bahasa-bahasa yang lain. Oke, worth it lah. Flow Pamora kreatif, wih gagah. Ada bulan sabu. Bulan sabu ini kelihatan dari ini etnis apa ya? Sabu Raijua. Sabu Raijua. Sabu Raijua. Oke, ini dengan siapa? Iren. Wanisto namanya. Gula pasti pabrik gula tutup. Talengket. Gula sabu produk asli. Iren, permisi. Iren sekarang di Jakarta nih. Iya. Sudah stay di Jakarta. Lalu di Jakarta itu kesibukan Iren apa ya? Kalau saya dari hari Senin sampai Jumat kerja, tapi kalau Sabtu saya kuliah karena ambil kelas karyawan. Kerja sambil kuliah. Iya. Sambil nguli sambil kuliah. Iya. Oke. Mantap Iren. Lalu Iren itu dari Sabu mana ya daerah? Kan Sabu kan luas nih. Iya, betul. Sabu mana? Kalau saya Sabu dari Mesara, desanya Lobohede. Masara, Desa Lobohede. Iya, Kecamatan Mesara, tapi desanya Lobohede. Itu khas dari Lobohede itu apa ya? Rumput laut biasanya, Rumput sama laut. tenun ikat. Tenun ikat. Iya. Pantasan. Aduh. Luar biasa rumput laut ini. Senyumnya itu tuh. Samudra senyumnya. Pengen diulik-ulik ya. Oke, Iren. Baik. Sebelah Iren, sebelah ada Kak Domi. Kak Domi. Wah. Domi. Enggak Reva. 1-3. 1-3. Pasti kekasihnya nanti Reva. Oke, Kak Domi. Kak Domi di sini di Jakarta kesibukannya apa? Saya kesibukannya ngajar. Awalnya sebelum saya lanjut, sekarang jadi mahasiswa juga. Tapi sebelum lanjut jadi mahasiswa yang S2 dan S3, saya awalnya hanya menjadi seorang guru. Seorang guru loh. Aduh, guru ngajar. Iya. Lalu sekarang mau ambil S3 ya? Iya. Sementara berjalan. Waduh, hormat diberikan. Aduh, kaum akademisi ini. Terus ambilnya apa? Saya manajemen SDM. Manajemen SDM. SDM itu apa ya? Sumber daya manusia. Oh, sumber daya manusia. Kalau ini ambil jurusan apa? Akuntansi perpajakan. Ini dia ini yang si paling pajak ini nih. Si paling pajak ini nih. Ini besok-besok paling pajak ini nih. Tapi kita baik-baik ya, supaya bicara tax amnesti. Oke. Sebagai orang Sabu mana? Saya Sabuliae, Desa Wadwala. Kecamatannya Sabuliae. Berarti berdua ini kecamatannya beda-beda. Iya, beda kecamatan. Beda kecamatan, satu kabupaten. Sabu Raijua. Iya. Ini orang bilang macam itu. Beda atap tapi satu cinta. Oke. Baik, sebagai orang yang belajar perpajakan dan dulu SMA-nya di mana? Di SMA Negeri 1 Hawamehara. Oh, dari Sabu ya? Wah, Dari pasti Sabu. oke. Kalau dari Sabu, kira-kira di Sabu itu kegiatan ini kita omong-omong tentang 28 Oktober nih, Sumpah Pemuda nih. Kira-kira di Sabu itu apa yang dibuat waktu 28 Oktober itu? Kalau khusus di kecamatan saya, selama saya sekolah belum pernah sih. Oh, selama sekolah, aduh belum pernah. Belum pernah, jadi- kelihatan ini menjadi PR. Ini PR Iya, untuk makanya Sabu nih. PR untuk anak muda Sabu Raijua sekarang, apalagi ke tahun-tahun ke depannya biar memperingati Hari Sumpah Pemuda itu kayak misalkan kerja bakti, pengobatan gratis atau apa saja begitu, maksudnya itu PR untuk kita semua anak Sabu Raijua. Luar biasa, oke ya. Mudah-mudahan lekas selesai semua kuliah biar bisa pulang, bisa rame-rame kerjain PR bareng-bareng. Oke, baik. Kak Domi, di wilayah Kak Domi sendiri di Sabu itu
apa kegiatan yang dibuat misalnya pada waktu Sumpah Pemuda itu? Kalau pada waktu Sumpah Pemuda, terutama saya SD SMP-nya di kampung saya sendiri, tapi SMA-nya saya sudah keluar berpindah ke kecamatan sebelah. Wow, intinya antar kota dalam kabupaten, kota kecamatan dalam kabupaten. Oke, baik. Setelah itu, kita minta yang waktu SMA saja. Waktu SMA itu biasanya buat apa itu? Waktu SMA untuk perayaan Sumpah Pemuda, tentunya di sekolah saya biasa dilakukan. Sekolahnya di mana SMA? Di SMA Negeri 1 Sabu Barat. Mudah-mudahan SMA Negeri 1 Sabu Barat juga menonton ya. Mari kita beri lambe kamera. Oke. Lambe semangat. Oke. Tidak, tapi dari cara lambe ini gertak sekali ini. Ini pasti orang-orang atlet ini. Iya, dari cara lambe itu. Kayak gertak sekali. Ini punya riwayat atlet nggak? Punya. Oh ya, banyak tebak loh. Terkaget ya? Iya, terkaget. Atlet apa? Saya atlet karate, khusus. Iren, agak kesini Iren. Hati-hati karate di sebelah. Iya. Karate kan ada banyak, jadi saya ada cabangnya lagi. Saya KKI, Kusinryu Karate Do Indonesia. KKI? Iya. Aduh, kalau saya tahu KKI itu karya kepausan Indonesia. endorse lagi. Oke, KKI. Jadi, ya nih, ini sebagai seorang atlet nih. Sebagai seorang atlet itu apa yang dibuat untuk merameriakan 28? Bukan maksudnya merameriakan, tapi menghayati dan memaknai itu. Sebagai seorang Oktober. atlet. Oke. Sebagai seorang atlet tentunya harus punya semangat untuk membela bangsa Indonesia, baik di kancah lokal, nasional, bahkan internasional. Wow, pernah ikut kancah-kancah itu? Kalau saya kebetulan saya baru kancah nasional dan internasional juga pernah. Wah, nasional, internasional. Nasional itu di mana? Nasional di Indonesia sendiri, kemudian internasionalnya di Timor Leste. Timor Leste, berarti orang bilang kayak dari Sabu sampai pindah Timor Leste. Wah, tendangan putar sampai Timor Leste. Luar biasa. Ya, si paling pajak. Memang orang pajak ya? Kok tahu? Ya, karena senyumanmu selalu memajak hatiku. Oke, orang pajak. Baik, sebagai orang yang belajar tentang ilmu perpajakan ya, ilmu perpajakan, lalu semangat Sumpah Pemuda, bagaimana Nona Iren melihat dua hal ini? Coba kalau kita kawinkan itu, apa kira-kira refleksi tentang Sumpah Pemuda itu? Sumpah Pemuda itu karena kita sebagai seorang pemuda dan pemudi, kita itu harusnya setiap tahun itu harus merayakan itu, karena itu menjadi hari yang sangat penting khusus untuk anak-anak muda Indonesia. Sangat penting. Sangat penting untuk Indonesia. Sangat penting. Iya, sangat penting untuk kita anak-anak muda, karena yang menjadi tulang punggung negara itu siapa lagi kalau bukan kita anak muda. Iya. Kalau Iren tetap menjadi tulang rusuk. Oke, Iren sebagai tulang punggung negara. Nah, dalam keilmuan Iren dalam dunia perpajakan, ilmu pajak nih, misalnya apa sebagai anak muda merayakan Sumpah Pemuda itu bersama dengan pajak itu? Hal sederhana, contoh sederhananya itu jangan telat bayar pajak, udah gitu. Anak muda, apalagi sudah punya usaha-usaha, jangan telat bayar pajak. Iya, betul. Iya, luar biasa. Itu bagian dari contoh sederhana. Contoh sederhana. Itu bagian dari persatuan dan kesatuan. Oke. Itu kira-kira ambil di butir yang keberapa itu? Jangan telat bayar pajak. Oke, Iren. Lalu Iren ini kerja ya di sini? Iya, kerja. Itu kerjanya di mana? Kerjanya di Pemulang, Tangerang Selatan. Tangerang Selatan, Tangsel. Iya, betul. Itu kerjanya apa ya? Sekarang kerjanya di usaha catering. Usaha catering? Tapi sekarang lagi merintis untuk usaha sendiri saja. Luar biasa anak muda. Selama kuliah kemarin itu 3 tahun lebih itu kerja sama orang catering. Nah, sekarang sudah keluar dari situ tuh mau mencoba untuk membuat sendiri saja.
Karena kan ilmu yang kita dapat selama 3 tahun lebih ini sia-sia kalau kita nggak pergunakan. Gitu. Ini Apalagi orang anak muda. Anak muda yang mau mandiri ya. Iya betul. Makan sendiri. Soalnya catering. Berdiri di kaki sendiri. Oh ya, berdiri di kaki sendiri. Aduh, luar biasa. Iren, luar biasa ya. Semangat untuk mau membangun catering. Siap membangun Indonesia dari perut. Siap membangun Indonesia dari lambung. Karena kalau nggak ada orang catering, nggak bisa makan kita. Oke, catering bisa buat gathering. Nah, Iren dan Domi, bagaimana kesan selama berada di Sabu itu, terutama yang masih belum di Sabu itu, belum merayakan itu, kesannya bagaimana kesannya? Kesannya itu karena waktu itu maksudnya kalau dari saya sendiri ya di kecamatan saya sempat ada sih di SMA waktu itu SMA, cuman tidak ambil bagian dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda itu. Nah kesannya itu mungkin karena dulu belum tahu penting dan tidaknya Hari Sumpah Pemuda ini, jadi kayak biasa-biasa saja dulu. Cuman setelah merantau ke Jakarta sudah berdiskusi dengan banyak teman dari berbagai daerah, itu kayak punya rasa menyesal sendiri. Kenapa dulu waktu sekolah itu kenapa tidak membuat apalagi di desa sendiri, di RT sendiri. Nah, ini podcast orang kita dengan segmen ini bagian menyembuhkan luka-luka lama. Oke, Domi, satu istilahnya quote of the day dalam peribahasa Sabu tentang ini. Untuk ini, ya. Oke. Pakai bahasa Sabu. Masih pakai Sabu. Oke, pakai bahasa Sabu. Nah tuh hari-hari anak muda dohawu harus tak mempraktekkan minami rasa cintamu nga Indonesia. Sebagai anak muda harus era kemauan untuk maju, bukan hanya untuk daerah sendiri, tapi minami lema natu negara kita. Waduh, artinya nanti sini artinya. Campur-campur. Oke. Terima kasih. Ya, mantap. Terima kasih. Endelio Saripawe. Saripawe. Iya, Saripawe semua nih. Waduh. Ini anak Ende asli nih. Ende asli. Wah, tanpa ada kepalsuan? Jelas, Oh, asli. jelas. Dari senyumnya itu gara-gara. Ini dengan siapa ini? Saya dengan Frumen. Frumen? Iya. Waduh, Frumen. Kayaknya kita pernah kenal. Frumen kalau ini? Kalau saya Nando. Nando. Frumen dan Nando. Frumen Ende mana? Saya Endang Ngependa, lebih tepatnya dari Tenda Bera. Tenda Bera. Oja. Saya pernah tuh ke Tenda Bera. Iya. Kelihatan anak ketua stasi. Oke, kalau Nando? Kalau saya Nangapenda. Nangapenda Tepatnya juga? di Raja Bawo. Raja Babo. Si Iya. paling raja itu. Waduh. Aku terkenang Raja Babo. Alergi kuda. Oke. Oh, podcast orang kita ini ya. Orang kita, mereka orang Raja Babo. Nah, Komen dan Nando. Di sini Jakarta kesibukan Nando sendiri kesibukan apa? Kalau saya bekerja di Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai tim pengamanan, security. Waduh, siap. Oh, tim pengamanan Kominfo ya? Betul. Wah, luar biasa. Kalau Umen? Kalau saya di tim pengendalian konten negatif di Kominfo. Konten negatif? Yap. Kira-kira muka presenter ini negatif gak sih? Bisa kena blokir tidak nih? Nyaris. Apa? Sejujurnya terlalu lebar gimana nih? Oke. Ini orang-orang Kominfo nih. Baik, luar biasa. Sebagai orang Ende yang merantau di Jakarta, bekerja di Kominfo, dan kita sementara menghadapi dan merayakan serta memaknai Sumpah Pemuda, kira-kira 1-2 refleksi tentang Sumpah Pemuda.
Oh, saya duluan. Ini di sini yang tentukan. Ini barang cowok yang style. Oke, Sumpah Pemuda itu bisa kita artikan sebagai momen di mana kita mengingat kembali jasa-jasa para kaum muda dulu yang mereka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada awal dulu sebelum akhirnya dideklarasikan sebagai kemerdekaan di 17 Agustus 1945. Nah, itu kan sudah jauh sebelum tanggal 17 Agustus 1945 di 1928 dan kita sekarang ke 95 tahun. Dengan tema bersama memajukan Indonesia. Wah. Dan orang yang bagian kerja di apa ya? Keamanan ya kata. Keamanan bagian apa? Yang saya tahu blokir begitu. Semacam gitu ya, singkatnya yang blokir itu. Memaknai sebagai pekerjaan itu dan juga memaknai Sumpah Pemuda itu bagaimana? Misalnya, ini sebagai anak muda nih, belum menikah, cincin kawin sudah ada? Belum, kebetulan belum. Kelihatan masih buka peluang. Oke, baik. Sumpah Pemuda kalau saya kaitkan dengan kerjaan saya di kantor, Sumpah Pemuda itu sebagai cara kita untuk kita meneruskan perjuangan para pemuda sebelumnya. Untuk mewujudkan negara yang lebih merdeka lagi dari sebelumnya. Waduh, lebih merdeka ya? Lebih merdeka dari konten-konten negatif. Ini pemuda yang datang ke podcast kita mau sharing, tetapi pekerjaannya selalu saring ya? Saring berita-berita itu. Wah, bahwa Indonesia itu semakin kuat bersatu apabila sering sharing dan juga saring. Worth it lah. Mati Bele semua nih. Bele, kemana Bele? Siap. Bele sebagai seorang satuan pengamanan security. Lalu bagaimana mengamankan Kominfo itu dalam semangat kepemudaan? Betul. Untuk tupoksi kita ya sebagai satuan pengamanan adalah memastikan karyawati itu aman dan merasa nyaman. Aman dan nyaman. Si paling jago buat nyaman. Semoga tidak terjebak di antara nyaman dan cinta. Beta terluka. Beta dilema. Oke, Nando. Jago buat nyaman nih Nando. Ya, oke. Sebagai orang yang jago buat nyaman, kira-kira pesan apa untuk teman-teman di ND secara khusus, lalu untuk Floba Mora lebih luasnya, dan lebih luas lagi untuk siapa yang menonton podcast kita ini dan juga segmen kita acara ini. Baik. Untuk saudara-saudariku, pemuda-pemudi Kota ND, kita harus menjadi eksekutor atau menjadi garda terdepan sebagai pemuda dan menjadi garda terdepan. Jadi kita harus menjadi pelaku dan pembeda di situ. Eksekutor, bukan eksekutor ya. Eksekutor. Jadi eksekutor. Orang-orang langsung eksekusi gitu. Jadi eksekusi. Oke, mantap. Garda terdepan ya. Jadi kita hadir dengan masyarakat harus menjadi pembeda. Pemuda itu pembeda. Pemuda-pemudi harus jadi pembeda loh. Itu Nando. Luar biasa Nando. Saya ingin menambahkan sebagai pemuda kita bertugas untuk menjaga persatuan yang sudah ada. Menjaga persatuan yang sudah ada lebih kuat karena memang kita ini kan terbentuk dari golongan yang berbeda-beda dari etnis, budaya, agama. Jadi persatuan yang ada itu harus kita jaga, kita pupuk selamanya. Satu bangsa Indonesia. Bertanah air yang satu. Tanah air Indonesia. Berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Oke, kira-kira bahasa Ende bisa tidak? Kalau saya, bahasa kami kan sudah masuk ke bahasa Nagekeo. Oh iya. Jadi ngau-ngau gitu. Jadi ini juga ya? Kalau kita bahasa Ende, jauh. Itu Oke, luar biasa. Inilah bagaimana dua orang yang bertugas dengan jiwa keamanan mereka, mengamankan, jago buat nyaman, sehingga mengharapkan semangat persatuan kesatuan harus bisa membawa kenyamanan. Mudah-mudahan kita selalu nyaman. Ini paling nyaman, mati nyaman semua nih. Oke, terima kasih. Oleh tabe anu agunan naik. Oleh bukan ada gampang yang bisa tiba di sini. Oleh
Salam kenal Anu. Ini dengan Anu siapa? Dengan Chelsea. Oh, Chelsea. Berarti Anu ini dari Inggris itu ya? Tidak juga. Oh, dari mana ini? Dari Manggarai. Manggarai mana? Di Ruteng. Ruteng. Wow, daerah dingin itu. Pantasan senyumnya itu. Tapi menghangatkan hatiku. Ini dengan Nana siapa? Dengan Aldi. Nana Aldi asli mana? Asli Ruteng, Manggarai juga. Oh, Ruteng. Waduh, ini orang Manggarai ya? Betul. Orang pariwisata super premium. Pantasan senyumnya itu tuh. Senyumnya itu sangat premium. Oke. Anu Chelsea dan Nana Aldi. Di Jakarta, Anu Chelsea kesibukan apa selama ini? Bukannya kuliah saya. Kuliah. Iya. Ambil apa, Anu? Kuliah jurusan teknik pertambangan. Teknik pertambangan. Pantasan senyumnya itu tuh loh. Kenapa? Senyumnya itu tuh kayak perak. Tidak, tapi suaranya emas. Oke. Pertambangan. Sekarang sudah semester berapa? Sudah semester 7. Semester 7. Sedikit lagi ya? Iya, sedikit. Wah, sukses ya nanti ke depan. Nana Aldi kesibukan di sini? Kerja. Kerja. Oh, kerja di salah satu instansi pemerintahan juga. Di instansi pemerintah. Betul. Kerja. Iya. Waduh. Lalu kalau kerja di instansi berarti dulu pernah sekolah nih. Iya. Sekolah dulu di SMP-nya di mana? SMP, SD sampai SMA itu di Manggarai, di Ruteng. Di Ruteng. Iya. Kuliahnya? Kuliahnya di Jakarta. Oh, di universitas apa itu? Dulu di Bung Karno. Dulu di Bung Karno. Si paling bung loh. Kalau ini kuliahnya di mana? Di Trisakti saya. Trisakti. Waduh, ini Anak memang Trisakti. anak Trisakti. Si paling sakti itu. Aduh, si paling sakti itu. Tunjukkan kesaktian Anu. Nah, sebagai orang tambang dan orang yang sudah bekerja berprofesi ya. Tapi dua-dua ini saya tertarik karena mereka berasal dari Manggarai yang terkenal dengan komodo. Wah, mudah-mudahan bukan komodo jablay, jarang jablay. Oke, bercanda. Lalu sebagai orang di wilayah super premium, memaknai Sumpah Pemuda itu sebagai apa? Mungkin 1-2 gambaran. Anu mungkin cerita punya pengalaman waktu di Ruteng dulu, ada pengalaman merayakan Sumpah Pemuda begitu atau? Kalau di Ruteng, Sumpah Pemudanya paling dirayakan di satu lapangan, namanya lapangan Motang Ruah. Motang Ruah. Ya, di situ kan biasa upacara, lalu ada drum band gitu. Oh, Saya dulu ikut drum band. Ikut. Waduh, ikut merayakan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu Anu main apa di drum band? Main senar. Oh, main senar ya. Itu senar tuh yang bagaimana itu? Yang pakai stick. Oh, yang pakai stick itu. Ya. Oh, jadi ada yang pakai stick, ada yang pakai kaki itu. Tidak. Oh, itu band. Marching band. Oke. Lalu kalau Nana? Kalau saya sebenarnya sama ketika upacara Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Jadi ada upacara peringatan Sumpah Pemuda di lapangan yang sama Motang Ruah juga. Motang Ruah. Kebetulan karena satu kota. Terus di samping itu ada drum band dari masing-masing sekolah. Terus setelah itu ada Nana terlibat sebagai apa kalau dulu? Kalau saya kebetulan dari dulu ikut drum band juga. Ikut drum band? Waduh, ini komunitas drum band ini. Siap membangun labuan dari drum band. Oke, terus? Ya, di samping itu biasanya itu kalau memperingati Hari Sumpah Pemuda, biasanya ada tarian caci, tarian adat. Oh ya, tarian adat. Itu yang bertempur. Itu biasanya yang main tuh anak-anak muda. Iya, karena anak muda. Orang tua juga. Gitu. Lalu bagaimana? Ini sangat subjektif. Bagaimana Anu dan Nana melihat anak-anak muda semangat kepemudaan di Manggarai Raya dalam hubungan dengan Manggarai sebagai kota super premium? Nana. Bisa diulang pertanyaannya? Oh, bisa diulang. Oke. Ulang. Ditarik ke belakang. Set. Oke. Bagaimana anak-anak muda nih di Labuan, di daerah Manggarai Raya itu memaknai Sumpah Pemuda, terutama memaknai sebagai orang-orang yang sudah ada di wilayah super premium nih, misal super premium. Omong Bajo semua orang tertarik ya, selain dia banyak jodoh tapi dia. Oke, Bajo. Ya.
Iya, kalau saya lihat atau berdasarkan pengalaman, sebenarnya saya jarang pulang. Jarang pulang, jarang pulang. Apalagi waktu, kalau saya bisa cerita sedikit, waktu keluar dari Ruteng, Manggarai. Itu Labuan Bajo, khususnya Labuan Bajo itu sebenarnya belum se-premium sekarang. Iya. Belum se-premium sekarang. Karena memang bantuan dari pemerintah pusat, segala macam, akhirnya bisa jadi seperti ini. Terkenal mancanegara lah, internasional, apalagi dengan komodonya. Nah, di samping itu, pemuda-pemudanya cukup kreatif. Mereka sering, ada suatu festival yang mereka buat, entah itu kerjasama dengan band lokal, band di luar pulau, atau ada relasi-relasi di luar. Itu mereka sedang melakukan dalam dalam melestarikan lah. Ini pasti anak band ini pasti. Aldi anak band ya? Tidak juga. Oh, tidak juga. Jadi kalau band itu posisi apa? Drummer. Wow, sesekali drummer, sesekali kaki mic. Mantap lo Aldi. Pantasan selalu omongnya bertolak ke arah seni-seni band itu ya. Jadi siap membangun semangat kepemudaan dengan berkreasi dalam dunia musik. Berkreasi dalam artian melestarikan juga. Melestarikan. Mengenalkan Labuan Bajo itu seperti apa? Seperti apa? Mantap. Itu teman-teman di Labuan itu. Saudara kita Aldi, walaupun dia jarang pulang tapi dia punya mimpi bahwa kiranya Labuan Bajo ya. Labuan Bajo, Manggarai Raya, anak-anak mudanya siap untuk membangun. Dan tidak sok dengan situasi sekarang, tidak sok. Anu. Ya. Bagaimana Anu sebagai seorang pertambangan itu? Kalau menurut saya Sumpah Pemuda itu sebagai ajang motivasi untuk bagi para pemuda-pemudinya untuk dapat terus berinovasi untuk memajukan daerah Manggarai Raya lah pokoknya. Manggarai Raya. Bukan hanya Manggarai Timur, Manggarai Tengah dan bukan hanya Manggarai Barat, tapi Manggarai Timur dan Manggarai Tengah. Anu sendiri sudah merasa diri inovasi? Sudah siap untuk berinovasi dalam OTW inovasi. Berarti sekarang masih inovasi nanti OTW inovasi. Oke. Baik, kira-kira 1-2 peribahasa yang mungkin diingat dalam hubungan ini. Peribahasa. Bisa kok tidak? Bukan ada gampang ya. Bukan ada gampang ya. Cara ganceng. Oke. Baik, intinya 1-2 statement akhir untuk teman-teman di Kota Super Premium. Ya. Untuk teman-teman di Kota Super Premium khususnya Labuan Bajo, ya walaupun saya bukan orang Labuan Bajo, cuman ya kalau pulang kampung pasti turun di Labuan Bajo dulu. Turun Labuan ya. Ruteng. Untuk teman-teman, untuk Bapak Ibu segala semua di sana, pesan dari saya ya mungkin marilah kita bersama-sama membangun Labuan Bajo lebih bagus lagi, lebih bersih lagi, lebih beradab lagi, biar Labuan Bajo makin dikenal di seluruh dunia. Begitu dari saya. Siap membangun ya, siap membangun. Oke. Labuan Bajo. Anu sendiri? Kalau saya kurang lebih seperti apa yang disampaikan oleh... kurang lebih. Aduh, memang Anu dan Nana ini. Mereka bukan lagi 2, tapi sudah mulai 1. Sama semua. Oke, baik. Terima kasih. Ini mereka dengan senyum pariwisatanya. Pariwisata, oke. Mati ini style anak bapak Marilonga ini. Mati ende semua. Nih. Ini barang ende yang style. Ini dari cara senyum ini ende mana nih? Dari ende Lio. Lio mana? Lio Mbuli. Ya. Ini saya dan ende Nangapenda. Ende Nangapenda dan ende Lio Mbuli. Waduh, luar biasa. Ini dengan Sanca. Halo Sanca. Ini Sonjas. Sanca Sonjas. SS. Si paling screenshot. SS. Kalau di Ende itu SS itu S yang pertama itu Spiritus Santus. S yang kedua itu Surikara sekolahku. Mantap. Ya, ini kelihatan anak-anak jebolan Surikara nih. Iya, karena senyumnya itu sangat somisasi Pak Ferry Lesi. Oke,
sebagai anak Ende yang pernah anak Ende yang ada di Jakarta, tapi alumni Surikara itu. Dua alumni Surikara. Iya. Alumni tahun berapa? Tahun 2019. 2019. Ya. Alumni tahun 2007. 2007 dan 2019. Waduh, luar biasa. Kemarin sempat pulang waktu acara alumni? Tidak sempat. Wah, tapi memantau ya, memantau. Karena ada siaran langsung live streaming. Nah, sebagai anak-anak IAS nih, Ikatan Alumni Surikara. Surikara itu salah satu sekolah yang worth it lah di bumi Pulau Pamora. Dia menjebolkan banyak suar-suar. Iya, menjebolkan banyak pahlawan utama. Pahlawan utama, oh ya, Suardikara ya kan? Iya, Oke. Suardikara. Sebagai anak Surdik dulu, Surdik ini bahasa kreatif loh. 28 Oktober itu buat apa sih jadi Surdik? Kalau waktu itu dari pengalaman saya itu kita di sekolah itu biasa mengadakan lomba-lomba gitu, lomba-lomba antar kelas. Untuk menyongsong 28 Oktober? Iya, betul sekali. Oh, itu misalnya lomba-lomba apa itu? Misalnya ada lomba pidato, lomba baca puisi. Waduh, lomba pidato, lomba baca puisi. Waduh, luar biasa ya. Setelah itu apa lagi? Terus selain lomba pidato baca puisi? Kalau tidak salah waktu itu ada lomba gawi juga. Ada lomba gawi. Waduh, tetap mencinta ya. Membangun bangsa dengan gawi. Anak Babo Marilonga. Nah, ya. Dulu waktu di 2000-an ya, tahun 2000-an, awal-awal 2000-an. 2007 waktu masa SMA itu. Sebagai anak muda waktu itu, masih anak remaja-remaja muda gitu, itu apa? Menyongsong Sumpah Pemuda itu masih dibuat apa di masa itu Surikara? Di sekolah ya? Di sekolah. Di sekolah itu kegiatan yang kayak tadi sebenarnya, kayak lomba pidato. Lomba-lomba pidato. Ya, terus debat. Iya ya. Berarti ini sudah bekerja. Sudah bekerja. Ini masih menjadi mahasiswa. Mahasiswi. Masih semester berapa? Semester 7. Semester 7. Ambil jurusan apa? Akuntansi perpajakan. Akuntansi, aduh si paling pajak. Hati-hati ntar dipajaki. Siap. Intinya pajak jangan begal. Nah, Sanca sebagai anak pajak, kira-kira pesan apa di Hari Sumpah Pemuda ini? Saya sebagai mahasiswi pajak di kampus apa? Di kampus apa dulu? Oh ya, di kampus Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia. Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia. Ya, mahasiswi Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia mau beri pesan ini untuk anak-anak muda di ND. Ya, sedikit pesan dari saya. Semoga dengan Hari Sumpah Pemuda yang akan kita peringati ini, semangat Sumpah Pemuda itu dapat membuat muda-mudi Indonesia bergerak membangun kembali bangsa Indonesia, bukan dengan mengangkat senjata tapi dengan taat membayar pajak. Bukan dengan mengangkat senjata, tetapi dengan mengangkat uang dan bayar. Intinya angkat sama-sama, yang si satu angkat senjata, yang satu angkat dompet. Angkat uang. Wah, oke, mantap. Pemuda taat pajak. Oke. Sebagai seorang yang sudah berprofesi, lalu mengharapkan kita anak-anak muda di ND nih. Oh, apalagi anak-anak muda yang sekarang ini lagi asik-asiknya dengan Laskar Anak Babo Marilonga. Kira-kira pesan apa untuk teman-teman kita ini? Sumpah Pemuda ini kan tonggak sejarah ya. Jadi zaman dulu orang berada ke lokalannya, berjuang di daerahnya masing-masing. Kemudian dia berusaha menuju ke level nasional. Maka pesan saya sih, kalau menurut saya, jadi makna perjuangan itu yang kita ambil. Makna perjuangan. Kita berjuang, kita kreatif, anak muda itu harus kreatif. Kita belajar dari anak-anak muda NTT zaman dulu, Bedat Yohanes misalnya, Fransida misalnya. Sehingga kita tuh bisa ada nama lah di nasional. Waduh, worth it. Ini orang yang apa ya? Sangat jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan ada juga jas biru. Jangan sekali-sekali bilang rindu. Tergantung itu sendiri. Nah, ini ND itu kota Pancasila. Sebagai anak-anak yang terlahir dari rahim Pancasilais, itu bagaimana? Kira-kira satu statement lagi. Menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan. Ya, ND itu kota yang toleransi. Menghargai perbedaan. Bekerja keras dan menghargai perbedaan dan tetap kreatif.
Tetap kreatif. Intinya Dimanapun kreatif. kita berada, kita harus kreatif. Kreatif. Kreatif itu berani berpikir sendiri dan berpikir lain. Itulah semangat anak muda. Intinya anak muda mulai sekarang kita tidak saja angkat senjata, tapi kita angkat dompet, taat bayar pajak, dan juga kreatif dalam bayar pajak. Oke, terima kasih. Sanca. Mantap. Salam satu Sumba. Malah. Salam satu Sumba. Malah. Salam satu Sumba. Malah. Wah, ini betul-betul malah tanpa malas. Oke. Lihat kayak begini ini pasti ini antara Umbu dan Rambu. Ini dengan Umbu siapa? Jimmy. Umbu Jimmy. Ya. Rambut Tasya. Rambut Tasya. Ih, rambut Tasya. Itu senyumnya itu tuh macam menampilkan padang-padang gitu. Oke. Ini orang Sumba nih. Sebagai anak muda Sumba, Tasya di Jakarta ini kesibukan apa? Saya di Jakarta kesibukannya kerja sambil kuliah. Kerja sambil kuliah. Waduh, ngulih ya. Ada waktu nguli, ada waktu kuliah. Kuliahnya ambil apa? Fakultas Pariwisata. Fakultas Pariwisata. Oh, pantas lah. Sumba itu terkenal pariwisata, padang-padangnya. Bagaimana kita menaiki itu kuda-kudanya. Kuda-kidaki, kuda-kuda. Oke. Sebagai orang pariwisata dan ini Jimmy, kesibukan harian? Oh, kalau saya kerja juga sambil kuliah. Anak muda Sumba yang ke Jakarta kerja sambil kuliah. Kerjanya di mana? Saya di Pemprov DKI. Si paling Pemprov DKI. Siap membangun Sumba dari DKI Jakarta. Kalau mau membangun Sumba itu kita harus pulang ke daerah. Pulang ke daerah. Wah, mantap lah. Lalu kerjanya di Pemprov DKI ini kerja di bagian apa? Saya di Satgas. Satgas. Satgas apa itu? Satuan tugas untuk salah satu instansi. Satgas. Oh, satuan tugas itu. Oke. Sebagai anak muda Sumba yang ada di Jakarta, lalu kita menyongsong bersama merayakan dan memaknai 28 Oktober sebagai hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Ini pemudi. Ya. Pemuda sebelum ada cincin melingkar di jari, engkau masih bisa ditikung. Oke. Baik, sebagai anak muda Sumba nih. Kira-kira di Sumba itu kalau perayaan 28 Oktober itu biasa buat apa saja? Misalnya rambut Tasya ini dari daerah Sumba apa nih? Saya dari daerah Sumba Tengah. Sumba Tengah wilayah apa tepatnya? Anak Kalang, Katikloko. Anak Kalang Katikloko. Itu biasanya merayakan itu Sumpah Pemuda itu bagaimana? Karena saya asli dari Sumba Tengah, terus saya sekolah SMP sama SMA itu di Sumba Timur. Sumba Timur, asik nih. Iya, biasanya kalau di SMA Andaluri itu kalau perayaan Sumpah Pemuda kita biasanya pagi datang, biasa tuh ada kebersihan. Kerja bakti. Iya. Membersihkan selokan, gunting rumput seperti itu. Bakti untuk negeri nih. Untuk sekolah. Bakti untuk sekolah. Kebersihan sekolah. Iya, seperti itu. Itu menghayati dengan etos kerja ya. Iya. Melatih etos kerja. Jadi sengaja dibuat itu. Waduh. Kalau Jimmy sendiri di Sumba? Nah, kebetulan saya ini merantaunya setelah tamat SMP. Tamat SMP, merantau. Lalu selama di Sumba itu? Kalau selama di Sumba mungkin kerja bakti saja. Kerja bakti. Oh, jadi merayakan itu dengan bekerja bakti. Kerja bakti. Wah, berarti orang Sumba tuh Sumba Pemuda sebenarnya jiwa-jiwa pekerja tuh. Umbu dan Rambu ini. Luar biasa. Tapi kalau kami sendiri anak muda khususnya di Jabodetabek itu biasanya di Hari Sumpah Pemuda itu kami adakan diskusi. Di Jabodetabek. Itu anak-anak muda Sumba. Mahasiswa Sumba. Mahasiswa Sumba. Kebetulan ada organisasi namanya Ikatan Mahasiswa Sumba Jabodetabek. Ikatan Mahasiswa Sumba Jabodetabek. Itu namanya apa itu? Ikatan itu. Namanya begitu sepanjang itu atau ada ikatan begitu? Singkatannya IMSJ. SJ. Mantap. Masuk juga IMSJ? Ya. Waduh, tidak teraktif. Wah, ini bisa paling aktif nih ya. Intinya begini, biar tidak aktif tapi kalau ketika nomor di telepon diangkat. Oke. Anak Sumba. Sumba itu kota yang menurut kami itu terkenal dengan itu. Wilayah dengan pulau yang indah. Dengan padang-padangnya. Itu. Kira-kira sebagai anak muda
menghayati Sumpah Pemuda dengan memiliki padang-padang yang istimewa dan tradisi yang bagus, kira-kira pesan apa untuk teman-teman di Sumba di Hari Sumpah Pemuda? Oke, mungkin pesan saya buat anak muda Sumba dimanapun berada, ingat dan keindahan Pulau Sumba, jangan sampai kita hanya jadi penonton, tapi jadilah untuk penggerak, untuk pembangunan, dari Sumba untuk Indonesia, dari Sumba untuk NTT. Dari Sumba untuk Indonesia, dari Sumba untuk NTT. Oh, berarti masih belum mau berpisah nih. Belum, karena ini kan masih dalam perencanaan. Tapi untuk saat ini kita harus punya kontribusi NTT luar biasa. Ini anak Floba Mora ya. Rambu? Dan saya untuk teman-teman yang ada di Sumba, khususnya Sumba Tengah, kita kan sebagai pemimpin di masa depan. Kita harus jadi pemuda, harus membantu masyarakat sekitar. Jangan diam saja, mungkin jangan terlalu main dengan gadget. Bangun untuk memulai, jangan diam saja. Iya, jangan diam. Pokoknya kita mulai bergerak. Bergerak untuk Sumba. Dan bergerak juga untuk banyak hal yang baik di Sumba. Luar biasa. Saya ingat kalau Sumba itu ada puisi dari apa ya? Taufik Ismail kalau tidak salah. Itu judulnya apa itu? Judulnya? Padang terbuka. Aku merindu. Rindu pada Sumba, rinduku pada padang-padang terbuka. Worth it lah. Terima kasih. Oke, rinduku pada Sumba, pada padang-padang terbuka. Bajawa gagal ngeri wala. Nah, ini kira-kira Bu E dan Hoga siapa ini? Bu E siapa? Angel. Bu E Angel. Seperti malaikat-malaikat dari Angel. Kali ini Hoga? Fan. Hoga Fan. Fan ini kita pemain lama. Oke, Angel dan Fan. Angel Bejawa mana nih? Bejawa, rumah di Kuala Lumpur, cuma untuk kampungnya di Langa. Kuala Lumpur Malaysia? Oh bukan, Kuala Lumpur di Bejawa itu, yang banyak lumpurnya itu. tangga 7 Kuala Lumpur. Iya, saya ingat karena dulu saya masih kecil bahasa urut di Kuala Lumpur. Sebenarnya tukang urut dulu. Kuala Lumpur, Bejawa. Lalu Langa. Oh, si paling Langa. Si Langa lah. Langa. Luar biasa Langa. Langa itu jagonya itu loh. Joki-joki kuda itu anak-anak Langa itu. Oke. Dulu SMA-nya di mana? SMA Regina Pacis. Oh, si paling Regina Pacis, dia ini namanya Angel. Lalu setelah itu SMA-nya Regina Pacis. Dia ini sudah malaikat atau pecinta damai semua. Iya anak ini. Sebagai anak Regina Pacis. Fan dulu? SMA di Seminari Mataloka. Oh, kita satu server ya. Anak-anak Bukit Sasa. Pantesan senyumnya sangat kacang hijau. Oke. Mantap, Angel dan Fan. Sebagai anak ngada yang ada di Jakarta nih. Ini sudah berapa lama di Jakarta? Sudah 7 tahun. Terus Angel 7 tahun ini Angel masih pemudi ya? Pemudi dalam arti belum menikah begitu? Iya. Belum menikah. Lalu Angel sekarang kesibukan di mana? Kerja, si paling kerja. Kerja di mana itu? Kerja di Bank Sibeng. Bank Sibeng. Ih, pantesan. Senyumnya itu loh selalu keluar dolar. Bank Sibeng. Lalu Van sendiri? Kira-kira 5 tahun. 5 tahun di Jakarta. Lalu kesibukan di Jakarta? Kerja juga. Nah, ini dua sekolah favorit nih di Ngada sekarang nih. Regina Pacis dan Seminari Santo Yohanes Berkman Toda Belu Mataloko. Di Regina Pacis sendiri, kalau masih ingat-ingat dulu itu, waktu menyongsong Sumpah Pemuda itu buat apa sih? Kalau di Regina Pacis tuh banyak sekali kegiatannya. Banyak sekali. Iya. Sebut yang sekalinya. Banyaknya jangan. Banyak. Menyongsong Hari Sumpah Pemuda itu banyak. Baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah juga banyak. Biasanya kalau di dalam sekolah itu biasanya diadakan kayak lomba menari begitu. Lomba menari apa itu? Jaik. Oh, jaik. Si paling jaik. Atau nyanyi. Lomba nyanyi. Paduan suara. Wah, ini orang Bejawa jago nyanyi-nyanyi nih. Termasuk Slate Open Up itu anak-anak Bejawa orang itu. Oh, ini saudarinya Aldo Longa. Saudarinya Aldo Longa? Iya. Pantasan. Tapi suaranya jelek. Suaranya?
Jelek. Waduh, false. Tapi napasnya bagus loh. Oke. Sebagai anak Bejawa, Regina Pacis sering buat event-event itu tuh. Iya, betul. Lomba menyanyi. Iya. Nah, lalu kalau di luar di luar juga tadi, sama. Itu sama juga diadakan lomba tingkat sekolah. Menyongsong itu. Dulu kalau pernah ikut terlibat waktu itu? Iya. Apa itu sebagai peserta? Paduan suara. Paduan suara. Suara apa? Bass ya. Suaranya apa? Alto. Iya. Alto. Alto. Oke, Angel, bagus ya sudah mulai ikut terlibat. Fan sendiri di seminari itu, kalau masih ingat? Seingat saya itu apa ya? Paling marching band, terus ada teater kalau tidak salah. Teater. Memang anak seminari suka berdrama. Memang sih paling drama. Jadi teater. Ya, Fan ini saya ingat adik kelas yang jago bermain bola dia. Dulu samaran Torres ya. Ya kan Torres kalau tidak salah samarannya. Ya karena jago membobol gawang. Iya, jago dia membobol gawang. Baik, sebagai anak muda Ngada dengan kearifan lokal Ngada tuh bagus loh. Sekarang tuh lagi itu banyak hal, anak-anak Ngada juga banyak berkembang dunia seni. Lalu dari sekolah, kalian dapat dari sekolah favorit, kira-kira pesan apa untuk anak-anak muda Ngada di 25 di 95 tahun kita merayakan Sumpah Pemuda ini? Kalau dari saya, untuk anak-anak Ngada terus kembangkan keterampilan yang mereka punya, karena banyak sekali keterampilan di Ngada itu yang sekarang orang-orang Ngada sudah semakin terus untuk mengembangkan, seperti kayak keterampilan bambu kayak bambu. Iya. Berarti anak-anak muda mulai kembali angkat bambu runcing begitu. Oke, kalau Fan sendiri bagaimana? Kalau saya untuk anak-anak muda Ngada itu mungkin paling utama itu melestarikan budaya. Budaya. Secara khusus untuk bahasa daerahnya. Bahasa daerah. Kalau melihat zaman sekarang itu banyak anak-anak muda yang justru menggunakan bahasa daerah itu macam rasa rasa agak malu gengsi gitu, gengsian. Waduh. Jadi dari Fan dan Angel ini kita belajar bahwa mari kita sama-sama untuk yang namanya bahasa Indonesia kita utamakan sebagai bahasa persatuan. Yang bahasa internasional, bahasa luar negeri itu, mari kita belajar untuk itu supaya kita bisa jadi mahir. Dan untuk bahasa daerah, mari kita lestarikan. Iya, jadi asik ya. Ini orang-orang seni nih ya. Salam banyak untuk alumni-alumni Regina Pacis dan juga alumni-alumni seminari dari Angel dan Fan. Lalu satu kalimat penutup apa kira-kira? Pesan. Fan. Wah, Fan kalau suruh pegang kacu tuh ngeri sekali itu. Pasti pesannya banyak sekali, tapi cukup ambil sekalinya saja. Oke. Pesan untuk anak muda Ngada atau NTT ini? Ini NTT, tadi kan sudah nggak ada NTT ini. Kalau NTT sih lebih ke persatuan kita, Flow Bamora itu. Flow Bamora, jaga. Walaupun sekarang ada isu-isu seperti pemekaran provinsi itu, ya. Tapi Flow Bamora tetap harus dijaga. Tetap dijaga. Wah, luar biasa ya, Fan. Angel sendiri? Ya, sama seperti Kavan juga. Mereka dua udah mulai sama-sama. Tetap menjaga persatuan. Iya. Waduh, ini orang si paling bang. Mantap. Oke. Terima kasih Angel dan Fan untuk hadir di Florete, Flow Bamora Kreatif Gagae. Oke. Ikimelae. Si paling dero nagekeo. Ini dengan Bu E siapa? NC. Bu E NC dan ini Hoga? Vicky, NC dan Vicky. Dari mana nih? Dari Maponggo. Nagekeo Maponggo. Ini? Ya. Sama, Nagekeo Maponggo. Oh, orang mau ya? Noe, mesu. Aduh. Si paling mau. Oke, orang mau Ponggo. Ini dulu sekolahnya di mana? Di SMA Negeri 1 Maponggo. SMA Negeri 1 Maponggo. Ya. Wah, si paling Maponggo.
Ini? Kalau saya SMK Ladang, Jaksel. Jaksel. Oh, anak si paling Jaksel. Ini anak lagi keo sporadis ternyata. Luar biasa. Tapi semangat untuk lagi keo itu tetap ya? Tetap. Oh, nage keo di dadaku. Di darahku. Di rambutku. Oke. Nah, ini kita nih omong-omong tentang Sumpah Pemuda. Sebagai anak Nagekeo, ketika dengar kata Sumpah Pemuda tuh apa yang terpikirkan pertama? Yang paling pertama pasti menjadi seorang pemuda yang membangun atau menjadi teladan bagi pemuda-pemuda lain, seperti kayak mengikuti kegiatan-kegiatan atau event-event yang menyangkut dengan kenegaraan. Teladan untuk yang lain. Si paling teladan. Ini sekarang kuliah atau kerja di sini Sudah Jakarta? selesai, baru sidang 2 bulan yang lalu. Sidang 2 bulan lalu. Waduh, selamat Provisia. Aduh, si paling teladan dalam ujian. Provisia tidak telat. Luar biasa. Jurusan apa kemarin? Sastra Inggris. Sastra Inggris. When I see you smile, I think I'll Zale. Oke. Ini berarti orang sastra Inggris. Yeah. Tapi bahasa Indonesia lancar. Harus dong. Harus. Kita, Indonesia. Jadi harus Indonesia. Ingat loh, bahasa yang satu bahasa Indonesia. Bahasa persatuan. Oke. Vicky sendiri, ketika dengar kata Sumpah Pemuda itu apa yang ada dalam benak Vicky? Kita sebagai pemuda-pemudi menjadi pedoman untuk adik-adik kecil kita. Adik-adik kecil kita, banyak keluarga Nagekeo nih? Banyak. Di Mau nih? Ya. Wah, luar biasa orang Mau ya? Ya. Orang Mau itu biasanya ada di mana-mana loh. Terutama dengan pohon kelapanya. Itu kayaknya lebih ke Mau Nuri. Mau Ponggo kurang. Mau Ponggo itu apa tuh? Anak para ya? Iya, anak para. Pasir putih. Pasir putih itu, waduh. Oke. Nah, Vicky, ketika Vicky sebagai anak Nagekeo sporadis, lama di Jakarta, lalu mungkin pasti memantau ya Nagekeo. Itu kira-kira apa pikiran Vicky tentang anak-anak muda Nagekeo? Pemikirannya sih lebih ke ini ya, lebih memajukan Nagekeo sendiri, terus lebih mengekspor Nagekeo itu seperti apa. Seperti apa? Berarti siap pulang kampung? Siap. Siap pulang kampung? Siap. Siap pulang kampung? Siap. Siap jadi kepala desa? Berat loh. Cerita apa? Gubernur? Oke, baik. Lalu NC sendiri sebagai Bu Enage. Sebagai Bu Enage itu bagaimana cara NC menghayati Sumpah Pemuda? Dengan mengikuti segala event ya, kayaknya simpel saja sih mengikuti segala event dengan menjadi menggunakan produk-produk dalam negeri seperti menggunakan pakaian-pakaian tradisional. Kayak ini selendang ini ya, oke. Kemudian cuman nggak pakai sarung karena lupa. Aduh, itu bagian dari Sumpah Pemuda supaya kasih ingat. Oke. Salah sih sebenarnya. Tidak. Itu bagian dari manusia, sangat manusiawi. Lupa itu sangat manusiawi. Itu latihan-latihan kecil, mulai lupa sarung, lupa mantan, lupa. Oke, NC. Kira-kira NC dengan keahlian ilmu bahasa Inggrisnya yang sudah sastra Inggris, apa yang NC mau sumbangkan seturut dengan semangat Sumpah Pemuda? Contoh kecilnya saja, untuk beberapa setelah mengikuti sidang ini, saya memberikan kayak seperti pelajaran bahasa Inggris khusus untuk anak-anak Nagekeo yang ada di Depok, karena saya tinggalnya di Depok. Tinggal di Depok, lalu beri semacam privat gitu untuk anak-anak Nagekeo. Aduh, luar biasa. Saya sebagai anak Nagekeo siap ikut. Iya, soalnya bahasa Inggris saya. Tapi kalau khusus Bapak bisa dibayar aja. Kalau khusus Bapak bayar aja. Bayar saja. Oke, nanti setelah tampil di podcast ini juga bayar juga saya. Oke. Vicky sendiri kesibukan apa nih? Saya kuliah. Kuliah, ambil apa? Jurusan Teknik Informatika. Teknik Informatika, si paling teknik informatika. Nah, dengan jurusan Vicky ini kira-kira Vicky membayangkan nanti akan menyumbang apa sebagai dengan semangat kepemudaan itu?
Kalau ini menurut saya sih kayak pulang kampung, mengekspor kayak alam-alam di sana Nakeo. Terus yang adat istiadatnya kayak tinju adat gitu. Dan ya tarian-tariannya lebih mengekspor supaya orang-orang Jakarta juga tahu kita dieksplor lalu diekspos gitu. Ya. Waduh, ini memang si Gen Z nih, si Gen Z. Ini kelahiran tahun berapa ini? Tahun 2001. 2001, si paling Gen Z. Semua hal ada di jari dan di layar. Apa yang digoyangkan jari, rasanya di hati. Anak Gen Z. Nah, sebagai anak-anak Gen Z tentang Nagekeo, kira-kira pesan apa untuk teman-teman Nagekeo? Kalau dari saya, jangan hanya tidur, ayo gerak maju. Jangan hanya tidur, ayo gerak maju. Bersama memajukan Nagekeo. NC? Untuk anak-anak Nagekeo, sebenarnya banyak hal yang perlu diekspos di Nagekeo, seperti kayak tempat-tempat anak bara, atau sekarang yang terbaru adalah Pajoreja, itu daerah seperti Pajoreja ya? Itu ada tempat yang kayak destinasi yang cukup menarik. Sebenarnya sudah ada bule-bule juga yang datang, jadi tapi hanya bule lokal. Belum cukup dikenal oleh masyarakat Nagekeo sendiri. Paling hanya orang-orang yang di sekitar Moponggo saja sendiri. Makanya dengan kemampuan bahasa Inggrismu itu di depan kamera ini kau please welcome Nagekeo. Nagekeo gaga ngeri. Baik, terima kasih NC dan Vicky. Intinya when I see you smile, atengao zeta zale. Oh, miuratana si paling sabu. Ini anak sabu. Nama siapa nih? Namanya Amaroy. Amaroy. Saya kalau omong ama itu langsung ingat di Ende itu kayak bahasa banting babi ya. Sudah paling jago banting babi itu. Hebat loh. Paling khas di sana. Ya, karena di Jalan Irian Jaya itu ada pak babi resmi itu. Itu ama-ama sabu semua di situ. Wah, dan konco kami itu. Sudah bisa dapat itu darah babi, perut babi. Jantung babi. Pokoknya everything is babi. Everything is babi. It's all about babi. Nah, sebagai Amaroy orang sabu, sudah berapa lama di Jakarta? Di Jakarta dari awal tahun 2022 sebenarnya sih. Masih baru banget ya. Awal tahun 2022 masih baru. Masih baru. Baru banget. Baru banget. Setahun lebih baru banget. Lalu kesibukan di sini akhir-akhir ini? Ini 1 tahun terakhir ini lagi ngejalanin ini pendidikan profesi guru sih di Universitas Negeri Jakarta. Universitas Negeri Jakarta, pendidikan profesi guru. Ikut alinea keempat mencerdaskan anak bangsa. Iya, sure, harus dong mencerdaskan anak bangsa. Mencerdaskan anak bangsa. Biasa. Guru pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi sekarang kayaknya harus ada jasanya deh, karena gaji guru tuh masih kecil banget sekarang. Oh tidak loh. Cuaks, pahlawan tanpa tanda jasa, tapi terima sertifikasi. Oh ya benar dong. Ada profesi guru benar. Guru-guru tuh terima kasih. Kami bisa berdiri omong lancar di sini karena benar. Kalian luar biasa. Upah yang kalian terima itu besar di surga. Benar. Nah, kita sudah bawa surga nih, masih di bumi nih. Ini podcast kita masih di bumi nih. Tapi dengan hati terarah ke surga. Iya benar. Nah, Roy. Sebagai anak muda yang akhir-akhir ini belajar profesi guru, lalu kesibukan apa lagi? Sekarang karena udah kelar pendidikan profesi gurunya, sekarang lagi ini prepare buat ini tes P3K. Prepare. Dan juga lagi belajar kopi juga sekarang. Belajar kopi? Iya. Belajar kopi itu gimana? Maksudnya ke laptop itu klik kanan kopi gitu atau gimana kopi? Enggak dong. Kopi itu kayak ini kita belajar untuk buat espresso, itu kalibrasi kopi. Espresso. Dapat espresso yang bagus itu kayak gimana gitu. Waduh. Buat latte art gitu-gitu. Ini penikmat kopi ya? Lumayan suka kopi. Lumayan. Tapi saya suka kopi. Iya, suka apanya? Iya, karena kopi itu air hangus. Iya. Baik, sebagai orang anak muda yang coba mau meniti karir, kira-kira kalau omong tentang 28 Oktober, hari apa itu? Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Sebagai itu anak muda, itu kira-kira apa yang dalam benak ketika dengar Hari Sumpah Pemuda? Dengar Hari Sumpah Pemuda sih, dengar bagaimana para muda-mudi Indonesia dulu ya. 1928 ya sih. Tempo dulu. Mereka mereka berjuang untuk membangun perjuangan orang muda ya.
membangun karakter orang muda Indonesia yang pada dasarnya itu karakter yang salah satunya misalnya gotong royong dan lain sebagainya. Iya, banyak karakter ini bangsa Indonesia itu yang sebenarnya itu mereka harus perjuangkan begitu pada waktu itu, dan suara-suara anak muda itu harus patut didengar gitu. Nah, ya, kurang lebih seperti itu. Sekarang nih, itu dulu nih. Kalau sekarang bagaimana? Refleksi singkat tentang anak muda misalnya yang Roy tahu tentang anak muda di Sabu. Anak-anak muda di Sabu sebenarnya itu punya potensi yang luar biasa sebenarnya. Banyak banget anak-anak muda Sabu yang punya gagasan yang luar biasa. Tetapi di Sabu banyak hal ini fundamental mungkin yang membatasi gitu. Dan iya, sure. Misalnya kayak apa ya? Mungkin karena mereka ini, kita sebagai anak-anak Sabu mikir kalau seandainya berkreasi di Sabu itu masih belum punya tempat khusus gitu. Ruang khusus, ruang kreasi belum punya tempat khusus. Umum dan masih umum, iya masih mainstream. Kalau yang khusus-khusus itu macam Kairo itu mengharapkan apa sih yang ada di Sabu untuk anak-anak muda? Iya, di Sabu sebenarnya potensi luar biasa anak-anak Sabu itu banyak ya. Ruang kreativitas mereka itu sebenarnya itu dibentuk itu mereka punya banyak apalah ini banyak kreasi lah sebenarnya. Anak Sabu itu satu ulet. Iya, ulet ya. Udah pasti. Sabu itu tuh gula sabu. Udah pasti. Jadi berjuang mereka semakin hari semakin manis begitu. Lalu yang itu anak Sabu itu biasanya Sabu itu dengan apa ya? Sabu itu dengan ya apa nih yang dengan maksudnya yang kekasan, keterampilan orang Sabu yang bisa khusus jadi kebanggaan sebenarnya itu mereka apa ya, lebih ini humble kepada orang. Khasnya itu kan kita kalau orang Sabu itu biasanya cium sabu kan. Cium sabu itu gimana tuh? Ya hidung ketemu hidung gitu. Kita bisa contoh juga. Boleh. Gitu. Jadi sabu itu salah satunya humble. Roy kalau pulang libur ajak-ajak ya. Boleh dong. Biar cukup di tradisi itu. Cukup di tradisi cium itu. Oke. Mantap. Oh berarti humble lalu keakraban ya di Sabu. Baik, pesan Roy untuk teman-teman orang muda Sabu. Dalam memaknai Sumpah Pemuda. Ya, pesannya untuk anak-anak muda Sabu simple ya. Ini yang pertama itu punya karakter yang baik dulu. Karakter baik, oke. Karakter baik itu ngebentuk kita menjadi pribadi yang punya visi yang baik ke depan. Visi yang baik, karakter visi, oke. Ngebangun Sabu bukan hanya ini dari omongan doang, tapi action. Oh. Harus dengan action ya. Action dong, harus. Harus luar biasa. Oke, Roy siap membangun dengan action. Kamera rolling. Action. Nah. Sumpah Pemuda di depan mata kita dan kita begitu menghayati Sumpah Pemuda. Kita lihat saja muda-mudi Flow Bamora dengan cara kreatif mereka menyampaikan. Intinya mereka bercerita di podcast Orang Kita dalam segmen Florete Flow Bamora Kreatif. Wih, gagae. Terima kasih untuk semua hal. Mohon maaf dan terima berkatnya.